If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang bahagia, ikatkan pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Albert Einstein. Tahun lalu aku berhasil menggapai 9 dari 11 resolusi yang aku buat sejak awal tahun. Pencapaian yang menurutku cukup baik. 2 hal yang belum tercapai pun sesungguhnya bukan sepenuhnya suatu kegagalan. Hanya saat ini masih berproses dan belum berhasil terrealisasi sesuai harapan. Sebagian dari kalian mungkin beranggapan bahwa resolusi adalah hal yang tak perlu dilakukan. Hidup mengalir saja. Namun ada pula yang menganggap bahwa memiliki tujuan dan tahu apa yang benar-benar menjadi keinginan saja sudah cukup. Tapi bagiku, memiliki dan menuliskan resolusi adalah seperti sebuah motivasi. Menjadi pengingat arah, kemana aku akan melangkah. Menjadi acuan seberapa kencang aku harus berlari mengejar. Tanpa resolusi, aku mungkin bisa melupakan tujuanku di tengah jalan. Mudah terdistraksi, kehilangan semangat, atau bahkan mungkin beralih haluan. Start today creating a vision for yourself, your life, and your career. Bounce back for adversity and create what you want. Rebuild and rebrand. Tell yourself it's possible along the way. Have patience and maintain peace with yourself during the process. Germany can. Mulailah hari ini dengan menciptakan visi untuk dirimu, hidupmu, dan karirmu. Bangkit kembali dari kesulitan dan ciptakan apa yang kamu inginkan. Bangun kembali dan ubah citra. Katakan pada dirimu bahwa itu mungkin terjadi. Bersabarlah dan pertahankan kedamaian diri selama proses itu. Germany can. Sejarah. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, masyarakat Babilonia kuno menjadi yang pertama membuat tradisi resolusi tahun baru. Mereka mengadakan festival keagamaan Akitu untuk merayakan tahun baru. Walaupun saat itu tahun baru akan diperingati pada pertengahan bulan Maret, bukan di bulan Januari. Dalam festival itu, orang Babilonia membuat janji kepada para dewa bahwa mereka akan membayar hutang mereka dan mengembalikan barang-barang yang mereka pinjam. Mereka percaya bahwa bila mereka menepati janji, maka dewa-dewa mereka akan memberikan kebaikan untuk tahun yang akan datang. Namun, jika mereka tak mampu menepati, maka mereka akan tidak disukai oleh para dewa. Janji-janji ini dapat dianggap sebagai awal mula tradisi resolusi tahun baru. Sejarah lain menuturkan bahwa Kaisar Roma, Julius Caesar, adalah orang pertama yang menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun baru pada sekitar tahun 46 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa Janus, yang dipercaya dapat melihat masa lalu dan masa depan. Orang Romawi merayakan tahun baru dengan mempersembahkan korban kepada dewa dan membuat janji untuk berperilaku baik untuk tahun yang akan datang. Janji tersebut yang kemudian dianggap sebagai awal mula tradisi resolusi tahun baru. Resolusi tahun baru kemudian berubah menjadi sebuah tradisi untuk menulis harapan atau cita-cita yang disusun untuk bisa dicapai di tahun berikutnya. Resolusi tahun baru menjadi sebuah janji pada diri sendiri untuk mulai melakukan sesuatu yang baik atau berhenti melakukan sesuatu yang buruk. Menjadi motivasi. Kamu mungkin selama ini melihat impianmu adalah sesuatu hal yang sangat jauh dan mustahil. Namun dengan menuliskan langkah-langkah kecil dalam menuju impianmu pada resolusi, kamu semakin termotivasi bahwa apa yang sedang kamu perjuangkan adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang sangat mungkin untuk kamu kejar. Ketika tahun tersebut kamu berhasil melaluinya, kamu sadar bahwa kamu sudah semakin dekat menuju ke sana. Janji pada diri sendiri. Menuliskan resolusi berarti menuliskan janji pada diri sendiri. Sebuah komitmen untuk berubah, komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kamu tak perlu melihat pencapaian orang lain, karena mereka telah memiliki timeline mereka sendiri. Tapi kamu dan tujuanmu jelas, targetmu terukur. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan sedang kamu tuju. Kamu juga akan semakin terpacu untuk membuktikan diri dan memenuhi janjimu. Karena bila bukan kamu, siapa lagi? Hanya kamu yang bisa mengejar mimpimu. Hanya kamu yang bisa mewujudkannya. Kamu akan sadar betapa komentar orang sama sekali tak ada artinya. Karena setiap kegagalan, hanya kamu yang akan melaluinya. Dan setiap keberhasilan juga kamu yang menikmatinya. Kamu akan semakin bertanggung jawab pada dirimu sendiri, pada pilihanmu sendiri.
Law of Attraction. Kamu mungkin pernah mendengar konsep Law of Attraction, sebuah konsep tarik-menarik, di mana hal yang kamu fokuskan dan kamu yakini, secara sadar atau tidak sadar akan ditarik dalam kehidupanmu, hingga benar terwujud. Jika kamu terus mengisi harimu untuk mengingat tujuan baik secara spesifik, maka kamu akan menarik segala hal berkaitan dengan hal yang kamu pikirkan, sehingga apa yang kamu inginkan akan terwujud. Pikiranmu mempengaruhi perkataanmu, perilakumu, kebiasaanmu, hingga secara otomatis semua akan membantumu menuju hal-hal yang kamu inginkan. Tapi yang perlu selalu kamu ingat, kamu bukan menarik bukan apa yang kamu inginkan, melainkan kamu menarik apa yang kamu yakini akan terwujud. Jadi jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu juga perlu percaya dan yakin bahwa itu akan terwujud. Karena itu kamu perlu spesifik dengan setiap keinginanmu. Kamu tak bisa hanya menyebutkan bahwa kamu ingin menjadi manusia lebih baik, makan makanan yang lebih sehat, atau lebih sering berolahraga atau nilai yang lebih baik. Hal-hal itu tak terukur dengan jelas. Kamu bisa saja menyebut spesifik bahwa kamu akan berolahraga minimal 30 menit, 3 kali dalam seminggu, menjadi juara 3 besar dalam kompetisi yang kamu tunggu, menyelesaikan penulisan 1 buku hingga siap terbit, dan sebagainya. Reality is a projection of your thoughts or the things you habitually think about. Stephen Richards. Realita adalah proyeksi dari pikiran atau hal-hal yang biasa kamu pikirkan. Stephen Richards. Target yang menantang. Sebagian orang akan mencari aman dengan membuat target-target rendah yang jelas mudah tercapai. Tapi percayalah bahwa itu bukan target yang baik. Target yang baik adalah target yang cukup tinggi untuk membuatmu termotivasi untuk mencapainya. Ada rasa penasaran yang besar, target yang cukup membuatmu takut, target yang cukup membuatmu berdebar. Targetmu harus cukup bisa membuatmu menambah level dan skill baru, mengalahkan dirimu yang sekarang, menjadi versi yang jauh lebih baik dalam 365 hari, bukan sekadar target yang bisa kamu capai dalam 1-2 bulan. Focus on your goals, not your fear. Focus like a laser beam on your goals. Roy T. Bennett. Fokus pada tujuanmu, bukan ketakutan. Fokuskan layaknya sinar laser tepat pada tujuanmu. Roy T. Bennett. Lakukan yang terbaik dan pasrahkan. Sebaik-baiknya kita berencana, terkadang Tuhan mempunyai jalan lain untuk kita. Jalan untuk mendewasakan kita, menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, dan memiliki pengalaman-pengalaman yang kita butuhkan untuk masa depan. Jangan pernah kecewa dan berputus asa ketika apa yang kamu temui di tengah jalan harus berhenti sejenak atau bahkan membuatmu berubah arah. Percayalah bahwa pasti ada hal baik yang bisa dipelajari dalam setiap kejadian buruk. Dan jangan lupa untuk segera bangkit dan perbaiki hidupmu. Jalani dengan penuh keyakinan. How long are you going to wait before you demand the best for yourself? Epictetus. Berapa lama kamu akan terus menunggu sebelum menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri? Epictetus. Evaluasi diri. Memiliki resolusi akan membantumu untuk mengevaluasi diri. Mengetahui sejauh mana kamu menjaga komitmen yang sudah kamu buat. Bagaimana upayamu dalam mencapai target. Kamu tahu di mana kekuranganmu, kesalahan yang telah kamu buat, dan apa yang membuatmu kesulitan mencapai target, sehingga kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kamu juga akan lebih mudah dalam menyusun resolusi berikutnya. Memiliki resolusi adalah tentang memiliki komitmen. Kamu perlu memiliki tujuan, cita-cita, dan menuangkannya dalam target-target yang harus kamu capai dalam waktu tertentu. Kamu sekarang bisa saja merasa ini hanya omong kosong, namun pada akhir tahun mendatang, mungkin kamu akan berharap bahwa kamu telah memulai semuanya dari hari ini. Dan perasaan terbaik adalah ketika melihat apa yang kamu inginkan mulai terwujud satu persatu. To dream of success is to set a goal where you want to be, to wake up, take action, and achieve it is what true success is all about. Idawu Koyanikan. Memimpikan kesuksesan berarti menetapkan tujuan di mana kamu ingin berada, untuk bangkit, mengambil tindakan, dan mencapainya adalah kesuksesan sejati. Idawu Koyanikan.